Kami kan sudah bawa juga produk ini ke Belgium ya, Fashion Week di Antwerp waktu itu. Terus kemudian juga beberapa fashion show lain ya. Masyarakat yang bertonun inang partonun itu identik dengan kemiskinan, artinya mereka kan secara ekonomi kan harus diberdayakan, harus dikuatkan gitu. Bagaimana upaya Dekranasda untuk menggandeng perbankan atau benang? Karena problem terbesar dari tenun di seluruh Indonesia itu adalah persediaan benang ini. Ini yang selalu rebutan. Jua-jua, Horas menjua-jua. Kembali lagi di Info Smooth Apa Cerita bersama saya Judith Napitu, kerjasama Info Smooth bersama Dairy Cup TV. Hari ini kita berada di Silalahi, Danau Silalahi, salah satu bagian dari kawasan Danau Toba. Kita akan cakap-cakap bersama narasumber kita, bintang tamu kita yang sangat spesial dari Kabupaten Deri, Ketua Dekranasda Kabupaten Deri, Ibu Romi Mariani Edi Bruto. Jua-jua Ibu. Jua-jua Bu Yudit. Iya. Seperti yang kawan-kawan cakap lihat nih, ada ulos dari Silalahi. Ada beragam ulos dari Silalahi dan ini merupakan keunikan dari tradisi di Kabupaten Deri, salah satu kecamatan di Kabupaten Deri, Kecamatan Silahi Sabungan. Pertanyaan yang cukup menggelitik bagi kami, kenapa Ibu tertarik dengan ulos Silalahi? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya pertanyaannya kan mengapa saya tertarik dengan ulos Silalahi? Yang sebenarnya adalah ulos Silalahi ini sudah menarik gitu. Jadi ulos Silalahi ini yang menarik minat saya untuk lebih mendalami tentang ulos Silalahi ini. Jadi kebetulan saya menjadi Ketua Dekranasda di Kabupaten Deri. Nah, saya semakin berkeinginan untuk lebih memperkenalkan lagi ulos Silalahi yang memang berbeda dengan ulos-ulos lain yang ada di sekitaran Danau Toba khususnya atau Sumatera Utara pada umumnya. Dan memang ulos Silalahi ini sudah menjadi tradisi atau budaya turun-temurun dari nenek moyang marga Silalahi sejak dulu kala ratusan tahun lalu. Namun sepertinya saya sendiri kan orang Toba ya, Bu Yudit. Tapi sepertinya ulos Silalahi ini belum terlalu banyak dikenal di seputaran Danau Toba, khususnya untuk orang-orang Batak. Ada beberapa ulos yang sudah mungkin orang tahu gitu tapi tidak terlalu paham. Oh, ini benar ya dari Silalahi, misalnya Gobar yang sudah terkenal. Ini khusus memang marga Silalahi yang pakai gitu. Yeah. Tapi orang belum begitu paham. Oh, ini ada penenun khusus di tepian Danau Tao Silalahi yang khusus menenun ulos Gobar tersebut. Misalnya contohnya seperti itu. Jadi itulah mengapa kami sebagai Ketua Dekranasda melihat bahwa potensi ini sangat besar, di mana penenun di sini jumlahnya kira-kira ada 400 orang. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang bernilai tambah gitu, apabila ini kita perkenalkan dan kita kembangkan lebih jauh. Iya. Jadi seperti itu. Karena memang selama ini ulos itu kan identik dengan acara-acara adat ya, ritual-ritual adat. Jadi memang hanya biasa dipakai untuk komoditas adat. Nah, ini upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dekranasda, dalam hari ini Dekranasda Kabupaten Deri, untuk memperkenalkan ulos Silalahi ini sehingga khayal luas tahu nih, oh inilah ulos Silalahi yang sangat menarik sehingga Ibu tadi tertarik untuk mengembangkannya. Ya, jadi sebetulnya ulos Silalahi itu ulos yang benar-benar menjadi ulos adat atau ulos tohonan tersebut ada paling tidak ya, paling sedikit tuh ada 15 yang khas
dibikin di sini gitu ya, ditenun oleh partonun dari Silahi Sabungan. Nah, untuk memastikan hal-hal seperti ini kami juga tidak bisa sembrono. Jadi kami sudah berbicara, mengundang diskusi dengan para Raja Turpuk seperti itu. Kami juga membaca referensi-referensi, misalnya juga dari Sandra Nielsen seperti itu, dan juga dari partonun-partonun yang sudah tua gitu, yang mereka tahulah ceritanya, filosofi di dalamnya. Nah, untuk itu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Dairi, sebetulnya tahun lalu kita sudah mulai melakukan research atau penelitian tentang ulos Silahi Sabungan ini, sehingga bisa ditetapkan nanti berapa sebetulnya yang benar-benar menjadi ulos Silalahi ini, yang berbeda dari ulos-ulos lain yang ada di seputaran Danau Toba khususnya. Nah, jadi ada 15 kira-kira, dan setelah ini kami tahu, tentu kami juga lihat bahwa begini kan Bu Yudit, partonun ini kan kaitannya erat sekali dengan yang namanya kemiskinan, masyarakat yang termarginalkan. Nah, ini juga yang membuat kenapa kami sebagai Ketua Dekranasda berkeinginan supaya mereka ini lebih naik harkat hidupnya secara ekonomi begitu. Bahkan kalau di kantor desa itu kita nggak lihat loh ada profesi penenun tuh nggak ada. Iya, betul. Padahal banyak anak-anak mereka yang sudah hidup bersekolah jadi orang tuh karena bertenun. Nah, jadi ini yang sudah kami lakukan sehingga pada tahun 2019 kita sudah mulai melakukan pelatihan bagaimana kita mereinvent. Karena gini, penenun ini nih masih udah tua-tua semua. Anak-anak mudanya itu nggak ada yang tertarik karena tadi itu kaitannya erat dengan kemiskinan, ya, masyarakat yang tersampingkan, sehingga nggak ada apa ya, butuh regenerasi. Nah, nggak ada, tapi generasi mudanya nggak ada yang berminat karena nggak prestis gitu ya profesi ini. Itulah mengapa kami mulai mencari penenun-penenun muda. Terus kami juga berpikir bagaimana ya penenun-penenun muda ini tertarik. Nah, makanya kami lakukan reinvent ulos. Jadi tidak hanya ulos yang dipakai untuk keperluan acara adat yang sangat terbatas kan, itu terbatas. Kalau adat kita udah beli satu gobar udah dong, udah punya ratusan tahun kita bisa simpan. Tapi kita berpikir bagaimana generasi muda ini lebih tertarik. Jadi kita melakukan diversifikasi ke tenun fashion. Ya, untuk produk seperti yang saya pakai ini bukan ulos saya potong-potong, tidak. Tapi ini kami sudah melakukan membuat dengan benang yang lebih halus yang memang cocok untuk produk fashion. Nah, setelah itu kami bekerja sama dengan desainer juga, dan akhirnya kami melakukan diversifikasi tenun ulos menjadi tenun ulos fashion yang ramah lingkungan yang kita sebut dengan eco-friendly dari tanaman-tanaman yang ada di sini, endemi aja. Ya, misalnya kayak ketapang, kemudian dari kelapa gitu. Ini ada kelapa banyak, dari kunyit, dari dan lain-lain gitu ya. Jadi pewarna alam. Nah, kami juga ingin merawat bumi, merawat lingkungan supaya ke depan generasi muda kita bisa menikmati lingkungan yang lebih baik lagi. Itu dia. Kami melihat ada beberapa produk turunan dari ulos tadi, diversifikasi yang melihat ada dalam bentuk tas, kemudian juga ada topi, yang terakhir juga kemarin yang baru diluncurkan di waktu di Labersa F1H2O itu dari Cultural Snack itu ada sepatu juga yang kerjasama dengan Aur. Kami melihat ini ada beberapa produk-produk yang itu adalah salah satu upaya untuk memperkenalkan ulos Silalahi. Nah, bagaimana nih upaya dari Dekranasda untuk menggandeng? Ini kan artinya kan karena tadi itu masyarakat yang bertonun, inang partonun itu identik dengan kemiskinan, artinya mereka kan secara ekonomi kan harus diberdayakan, harus dikuatkan gitu. Bagaimana upaya Dekranasda untuk menggandeng perbankan atau pihak swasta untuk memberikan perhatian? Jadi yang paling awal sebetulnya adalah kuncinya adalah di partonun itu sendiri. Apakah mereka mau mengembangkan dirinya kan gitu. Kami ini kan sebagai supporter.
Karena Dekranasda adalah satu organisasi nirlaba ya yang tidak mengambil keuntungan, di mana kami menghimpun semua pencinta seni di dalamnya, yang terutama kebanyakan adalah usaha kecil menengah, UMKM. Nah jadi memang yang paling utama itu dari Partonunnya sendiri. Mereka komit nggak gitu. Nah kami itu berawal dari 25 orang kami kumpulkan, kami latih dengan pewarna alam, menenun dengan benang yang lebih halus itu juga bukan mudah. Putus-putus benangnya itu, putus-putus. Tapi dengan berlatih terus-terus dan banyak juga akhirnya dapat order, kan lama-lama jadi bisa, tambah bisa. Dan pewarnanya juga kami menggunakan pewarna alam itu. Disitulah keunggulannya gitu. Walaupun memerlukan waktu yang lebih, tapi memang di situ keunikannya dan nilai tambahnya. Nah dari itu kita tambah lagi 25 lagi, berlatih lagi, ada yang gugur, ada yang terus. Nah komitmen ini. Ada seleksi alam ya? Iya, seleksi alam. Dan order-order yang udah masuk ini, jadi dari para desainer, waktu itu kami pertama bekerja sama dengan Yayasan Merdisi Hombing, dan desainer-desainer lain, mereka melihat bahwa wah ini mutunya sudah bagus. Ya mutunya sudah bagus. Bahkan kemarin dari Our itu kirim ke Amerika gitu, mereka bahkan mau membuat lagi produk-produk seperti tas gitu dengan kerjasama dengan brand-brand internasional gitu. Yang bahannya ulos silalahi juga. Bahannya dari tenun, eco-friendly, karena mereka semua berbasis eco. Ya, ramah lingkungan. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah seleksi alam ini, kami kan sudah bawa juga produk ini ke Belgium ya, Fashion Week di Antwerp waktu itu. Terus kemudian juga beberapa fashion show lain ya, sampai terakhir kemarin kita kerjasama juga dengan Toba Tenun di F1 H2O. Nah, itu juga perhelatan kelas dunia. Di situ juga mereka sangat tertarik. Bahkan produk-produk turunan kita seperti sepatu tadi sama tas juga banyak sekali yang laku kemarin di sana. Nah jadi pemerintah Kabupaten Dairi bekerja sama dengan Dekranasda, kami berpikir untuk lebih mengembangkan lagi dengan konsep ekosistem tenun. Nah ekosistem tenun. Di sini para penenun ini berkumpul, mereka yang komit gitu, akan membuat suatu koperasi. Jadi bekerja sama dengan Dinas Perindak kemarin. Nah, setelah mereka ini punya koperasi, nah nanti mereka juga ada off taker. Nah, kayak pemerintah Kabupaten Dairi juga sudah mengeluarkan perbub ya, untuk memakai tenun khas Dairi pada setiap hari Kamis kalau saya tidak salah. Nah, ini kan juga order juga. Jadi dari beberapa bank BUMN juga yang ada di Dairi kemarin juga sudah memesan untuk seragam. Nah ini juga memerlukan komitmen dari para penenun. Jadi kalau umpamanya sudah ada off taker, penenun juga sudah ada komit. Nah di sini pemodal dalam hal ini bank kemarin sudah bersedia seperti Bank Sumut misalnya. Bank Sumut sudah bersedia untuk memberi modal. Kepada masing-masing pertenun. Jadi nanti bentuknya mungkin tidak masing-masing penenun, tapi ini kan koperasi. Koperasi dan ini mungkin dalam bentuk benang. Karena problem terbesar dari tenun di seluruh Indonesia itu adalah persediaan benang ini. Ini yang selalu rebutan karena kita belum bisa memproduksi benang sendiri. Nah ini yang menjadi challenge sebetulnya dari produk-produk tenun di Indonesia. Nah ini yang sedang kita godok bersama Perindak agar ekosistem tenun ini bisa berjalan. Di sini juga kita lihat komitmen pemerintah dengan mendirikan, membuat gedung, sentra ulos di Silahi Sabungan, di mana di sini disediakan juga alat gedokannya ya. Nah ini tinggal bagaimana masyarakat, para penenun memanfaatkan ini. Karena semua kita sudah support nih. Kuncinya kembali kepada penenun. Di sini penenun tentu ya masyarakat di Silahi Sabungan ini sendiri, pada para raja turpuk, tokoh-tokoh semua harus ikut serta menurut saya ya, kepala desa semua.
supaya yang paling penting produk ini lestari, ya, tapi juga memberi manfaat kepada peningkatan kesejahteraan atau ekonomi masyarakat. Ini yang paling penting. Ya makanya ada PLUT di sana, ada macam-macam. Ya untuk mensupport. Punya pemerintah udah banyak sekali supportnya. Tinggal bagaimana masyarakat atau penenun ini mau memanfaatkan dengan komitmen yang tinggi. Gitu. Nah, kawan-kawan cakap-cakap kita nih, aktivitas martonun itu yang biasa dilakukan oleh inang-inang partonun itu biasanya akan semakin asik kalau mereka itu sambil meminum kopi. Nah, kita akan menikmati dulu salah satu dari produk UMKM dari Kabupaten Dairi, kopi, di mana kopi juga salah satu dari produk unggulan dari Kabupaten Dairi. Produk dari AUR, kopi saset, sehingga produk yang dikemas secara menarik juga. Ini produk dari salah satu generasi muda di Kabupaten Dairi, bisa dinikmati, berasal dari kopi robusta, aromanya sangat menarik, dan ini bisa menjadi semangat bagi kita untuk semakin memperkenalkan lagi produk-produk unggulan dari Kabupaten Dairi selain daripada ulos. Mari kita nikmati Ibu kopinya, silakan. Oke, ayo kita minum dulu. Nikmat ya. Bu Yudit suka ngopi nggak? Ini kopi tubruk, kopi sachet ya. Rasanya nggak terlalu manis tapi juga nggak terlalu pahit. Jadi pas gulanya. Iya benar. Karena biasanya kalau kita masyarakat Dairi itu sukanya manis sekali. Iya, karena saya nggak terlalu suka kopi susu. Saya lebih suka kopi hitam. Iya. Ya, dan ini dalam bentuk sachet, jadi harganya sangat ekonomis ya. Iya, simple. Kita lihat dulu ini. Ada, oh iya, 2 in 1, kopi dan gula. Dari Dairi untuk dunia. Keren ya? Oke. Kita lanjutkan lagi di Info Sumut. Kawan bercakap nih. Tadi Ketua Dekranasda Ibu Romi sudah menjelaskan kenapa ulos silalahi, karena memang sudah menarik. Kemudian upaya-upayanya juga sudah dijelaskan. Bagaimana membina partonun, melakukan pelatihan, kemudian menggandeng perbankan, melakukan pameran-pameran. Ada banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk memperkenalkan ulos silalahi. Termasuk juga menciptakan produk-produk turunan seperti tas, sepatu, kemudian topi, dan yang lainnya juga. Dan ramah lingkungan, ini salah satu pesan bahwa kita memang harus melahirkan produk-produk yang itu menjaga kelestarian alam kita. Dengan semua upaya yang sudah dilakukan, apa nih harapan Ibu ke depannya tentang ulos tenun silalahi ini? Ya, jadi tentu usaha ini belum maksimal ya. Kita nggak mengatakan ini udah maksimal, tidak. Ini akan terus dan terus. Kita lihat bagaimana perkembangan dari penenun ini sendiri gitu. Kalau dari kedepannya yang kita inginkan adalah lebih banyak lagi penenun muda yang ikut berpartisipasi. Jadi ada regenerasi partonun. Ini yang kami harapkan, sehingga kami mencari dengan cara eco fashion tadi, mudah-mudahan tergerak nih para generasi muda. Karena memang ujung-ujungnya adalah ini menjanjikan nggak untuk kesejahteraan. Ini akan menjadi satu profesi yang prestige nggak gitu kan. Karena kalau dihitung-hitung sebenarnya banyak sekali profesi-profesi lain yang sepertinya lebih prestige. Padahal sebetulnya kalau dari segi pendapatan, penghasilan, akhirnya dengan cara yang seperti ini, kita melakukan diversifikasi kepada produk fashion, itu jadi lebih tinggi sebetulnya penghasilan dari penenun. Tapi ini yang harus kita sosialisasikan. Ya, ini yang harus kita edukasi masyarakat supaya mereka lebih tertarik ya, terutama generasi muda. Nah, kedepannya bagaimana kelanjutan ini kan tentu dari regenerasi tersebut. Iya. Gitu. Jadi dan komitmen dari penenun. Apakah mereka akan
terus mau gini, karena begini ya Bu Yudit, ini agak unik juga. Di Silalahi ini, Partonun ini bukan satu pekerjaan yang full time. Ini hanya pekerjaan sambi-sambi gitu. Sambi-sambi kenapa? Karena pagi mereka itu berladang. Oh gitu. Ya, pagi berladang. Pulang dari ladang baru Martonun. Saya juga sempat bilang kalau kayak begini caranya susah ya. Saya bilang, gimana ini orderan banyak sekali. Iya. Ya gitu. Nah mereka bilang ya gimana ya katanya. Kalau kami itu tinggalkan ladang nanti kami nggak panen. Oh iya. Nah jadi ini juga kultur yang sebetulnya dari masyarakat juga, dari kaum bapak mestinya juga ikut ambil peran di sini ya, berladang kaum bapak bisalah ikut mengambil tanggung jawab di sini sehingga ibu-ibu ini sebetulnya mau full time untuk bertenun, tapi keadaan ini yang kondisi ekonomi keluarga memaksa mereka harus ikut juga. Kondisi budaya sebetulnya, di mana kaum bapak tidak full di ladang. Oke. Gitu, sampai gini ceritanya, mereka bilang nanti kalau saya tinggalkan ladang, begitu sampai di ladang sama-sama. Ya. Tapi kalau saya pergi, bapak juga pergi gitu ke warung dan ke lapo. Jadi ini budaya-budaya mungkin harus juga harus berubah lah ke arah yang lebih baik. Gitu. Iya, beberapa waktu lalu kami pernah melakukan kunjungan ke SMA Silalahi. SMA 1. Iya, ternyata di situ ada aktivitas untuk anak-anak perempuan. Iya. Ada aktivitas martonun. Ekstrakurikuler. Iya, ekstrakurikuler martonun. Saya pikir itu memang salah satu upaya yang menarik untuk memperkenalkan ulos kepada generasi muda sehingga mereka itu sedari dini memang sudah mengenal dan mencintai aktivitas martonun dan ulos Silalahi. Iya, iya. Gitu. Ada sih beberapa anak muda sekarang yang udah bertenun, karena tenun ini kalau tidak dari kecil ini diajarin dari kita sekarang nih, kita ya udah nggak mungkin rasanya gitu. Jadi dari mereka kecil melihat ibunya bertenun, akhirnya ikut bertenun, itu ada yang di sini tuh ada beberapa yang seperti itu. Nah jadi yang ini yang kita harapkan teruslah berkembang gitu. Iya. Nah baiklah, kita sudah berada di hampir penghujung bincang cakap-cakap kita. Kira-kira Ibu ada pesan nggak untuk generasi muda dan kawan-kawan bercakap nih tentang ulos Silalahi dan tenun eco fashion tadi? Ya, jadi jadi untuk closing remark nih ya. Iya, betul. Kami berharap untuk seluruh masyarakat Indonesia umumnya gitu, dan generasi muda juga khususnya, marilah kita mencintai produk kita sendiri, produk dalam negeri. Ya, kalau bukan kita yang menghargai, nanti budaya kita ini akan hilang. Ya, kalau bukan kita menghargai bagaimana kerja-kerja dari para UMKM kita sendiri, siapa lagi yang akan meningkatkan UMKM kita ini. Jadi marilah kita ya semuanya ya. Kalau saya pribadi hampir setiap saat saya pakai tenun. Tenun dari Silalahi khususnya karena saya sedang mempromosikan juga. Mempromosikan dalam arti saya sangat menghargai pekerjaan mereka. Saya tahu betapa sulitnya kehidupan mereka. Sampai kami juga sudah tulis buku, Bu, mengenai bagaimana perempuan-perempuan di Kabupaten Dairi ini berjuang. Jadi kalau sesama perempuan saling mendukung, itu pasti hasilnya jauh lebih bagus. Buku ini sudah kami bagikan dan kita launching kemarin pada event W20, jadi sayap dari G20 tapi Women 20, untuk memperkenalkan perempuan-perempuan di Kabupaten Dairi yang berjuang sangat berat untuk menghidupi keluarga. Dan hasilnya tentu sangat wajar kita hargai dengan kita membeli produk-produk yang dihasilkan. Itu pesan saya untuk generasi muda, lebihlah mencintai budaya-budaya sendiri sehingga nanti ke depannya budaya ini bukan hanya lestari tapi lebih berkembang lagi di tangan Anda. Nah, demikian teman bercakap kita, bincang-bincang kita tentang ulos Silalahi. Nah, pesan terakhirnya
cintailah budaya sendiri dan pakailah produksi dalam negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mulai? Jangan lupa like, share, dan subscribe dari Info Sumut bekerja sama dengan Dairy Cup TV, Tenun Ulo Silalahi. Juah-juah. Juah-juah, horas, mejuah-juah.